Selamat pagi dan terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para umat di Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan. Sebelum Puja Bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu, demi ketertiban dan kelancaran Puja Bakti hari ini. Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu kami mohon kepada umat untuk mengikuti dan menyesuaikan tanda baca dalam buku Parita. Selanjutnya penyalaan lilin dan dupa oleh Pemrakarsa Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma kepada Karaka Sabha Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan diwakili oleh Saudari Eni dan Saudari Yayu, dipersilahkan, dan kepada para umat dimohon untuk bersikap anjali. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata di buka buku Parita halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Aku bersujud di hadapan Sangga.
Yamam hakumayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Sata Yassa camayang Bhagavato Damang rocema Ime hisakkare hitang Bhagawantang sasadhamang sasawakasanggang abhipujayama. Handamayang Buddha sabhagavato Pubba Bhagana Makarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Selanjutnya Buddha Nusati, dibuka buku Parita halaman 31. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokawidu Purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagawati Handamayang dhammanusatinayang karomase swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhiti Handamayang sanghanusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawakasanggo ujupatipanno bhagavato sawakasanggo Nyaya patipanno bhagavato sawakasanggo Samici patipanno bhagavato sawakasanggo Yadidang catari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawakasanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasa pi handamayang saccakiriya gatayo banamase nati me saranang anyang
Buddho me saranang warang etena sacca wajjena soti me hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena sacca wajjena soti me hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sacca wajjena time hotu sabada. Selanjutnya dibuka buku Parita halaman 38 Karaniya Metta Sutta. Handamayang Karaniya Metta Suttang Bhanamase Karaniya Matta Kusalena Yantang Santang Padang Abisameca Sakko ujuca suhujuca suwacoca samudu anatimani santusakoca subaroca apakicoca sallahu kawutti santindriyoca nipakoca apagabbo kulesu ananugidho naca kudang samacare kinci yena winyu pare upawadeyung sukino wakemino hontu sabe satta bhavantu sukhitata yeke cipana butati tasawata warawa anawasesa digawaye mahantawa majimarasaka anukatula ditawa yeca adita yeca dure wasanti awidure butawa sambawe siwa sabe satta bhavantu sukhitata naparo parang niku beta nati manyeta kata cinang kanci biaro sana patigasanya nanya manya sadu kami ceya mata yata niyang putang ayusa eka putta manurake ewam bisa babutesu manasambhawaye aparimanam manasambhawaye aparimanam udang ado catirianca asambadang awera asapatang titancarang nisinowa sayanowa yawatassa wigatamidho etang sating aditeya
Brahma metang wihara idamahu ditinca anupagama sila wadasane nasam no kamesu ineya kedang nahi jatuga baseya punareti ti. Selanjutnya dibuka buku Parita halaman 44 Abinha Pacawekana Pata. Handamayang abinha pacawekana patang Mahanamase Jahadamomhi Jarang anatito Biadidamomhi Biading anatito Maranadamomhi Maranang anatito Sabehime piyehi manapehinana bhawo winabhawo kamasakomhi kamadayado kamayoni kamabandu kamapatisarano yang kamangkarisami kalyanang wapapakang wa tasadayado bawisami ewang amhehi abinhang pacawek kitabang. Setelah kita membacakan Sutta, Parita maupun Gatha, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan meditasi. Duduklah yang tegak dan wajar, rilekskan seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian ucapkan dalam batin, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai. Meditasi kita lanjutkan.
Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita membacakan permohonan Pancasila. Dibuka buku Parita halaman 27. Handamayang Pancasila radanang karomase okasa ahang bante visarane nasading Pancasila dhamma yacami anugahang katwa silang detame bante dutiyampi oka saahang bante pisarane nasadi Pancasila dhamma yacami anugahang katwa silang detame bante tatiyampi okasa ahang bante pisarane nasadi Pancasila dhamma yacami anugahang katwa silang detame bante. Iya mahang wada mitang wadeta ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang sarana gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang sarana gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang sarana gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami.
Tatyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamana paripunnang. Amabante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura Meraya Majjapama Dardhana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramera Majjapama Dardhana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti. Silena bhoga sampada silena niputing yanti. Tasma silang wisodhaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita mendengarkan Dhammadesana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Nanda Wirotera dengan diawali pembacaan Dhammadesana Aradhana. Dibuka buku Parita halaman 46. Handamayang Dhammadesana Aradhanang karomase Brahma Caloka Dipati Sahampati Kata Jalian Diwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Dese Tudama Anukam Pimang Pajam. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bahu satcanca sipanca winayoca susikito. Subhasita caya waca etam manggala mutamanti. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, ini adalah SPD yang pertama ya. Ya, pertama ya. Ya, baik, SPD yang pertama dan juga
Ya, senang sekali ya bahwa pada hari ini bisa membuka ya SPD untuk tahun ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan berbicara tentang sebuah hukum. Ya, hukum yang bisa dikatakan penggerak dunia. Ya, di mana segala sesuatunya itu bergerak ya karena hukum tersebut. Ya, ini bukan hukum fisika ya. Ya, ini hukumnya beranut pada dhamma. Ya, hukum ini yang menggerakkan segala sesuatunya. Ya, baik dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan ya fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Ya, hukum ini pemicu dan juga pemain terbesar ya selain hukum-hukum yang lainnya. Ya, hukum itu adalah hukum sebab dan akibat. Ya, kalau kita memperhatikan lebih lanjut ya bahwa segala sesuatu ya bahkan dalam kehidupan sehari-hari ya apabila kita perhatikan semuanya itu ada sebab dan ada akibatnya. Ya, ketika saya menonton sebuah dokumentasi tentang bagaimana makhluk bersel satu menjadi sel dua dan seterusnya dan berikutnya. Ya, di situ juga dicantumkan bahwa ada sebab yang mengakibatkan ya makhluk tersebut membelah selnya. Ya, ketika saya melihat dokumentasi tentang bagaimana tanaman itu tumbuh, ya juga ada sebabnya. Dan ketika saya memperhatikan bagaimana sosiologi manusia dalam masyarakat, ya itu juga ternyata ada sebabnya. Ya, dan seperti contoh pada saat ini, ya Anda duduk di sini itu juga ada sebabnya. Ya, semua ada sebabnya. Ya, lalu ketika kita melihat biologi diri kita sendiri, ya kita menemukan bahwa ya itu juga ada sebabnya. Misalnya ketika saya merasa lapar, ya dari mana lapar itu muncul? Oh, ternyata sel-sel tubuh ini memberikan sensasi ya kepada otak dan otak mengatakan bahwa kita lapar. Ya, maka muncullah rasa lapar. Ya, begitu juga dengan rasa haus. Ya, ketika kita merasa tidak enak atau tenggorokan yang kering, ya kita akan berpikir bahwa oh ternyata kita haus. Ya, demikian pula bahwa dalam kehidupan sehari-hari aksi dan reaksi yang kita lakukan baik secara berpikir, berbicara dan bertingkah laku, ya semua itu juga terikat dengan sebab dan akibat. Ketika kita ingin berbuat baik, ya itu ada sebabnya. Ketika kita ingin berbuat buruk, ya juga ada sebabnya. Ya, ketika kontak dengan objek dan subjek, ya di mana indera kita memberikan informasi dan kesan yang kemudian dianalisa oleh memori, ya di situ juga ada sebab dan akibatnya. Ya, ketika sebab ini ya terpenuhi oleh kesan-kesan yang positif, ya maka ada kemungkinan bahwa akibatnya juga akan menjadi positif. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, ya ini semua secara mayoritas itu dipengaruhi oleh sebab dan akibat. Ya, demikian juga orang lain kepada diri kita. Ya, ketika orang lain mendapatkan bencana yang bisa dikatakan disebabkan oleh kita, ya apakah kita menyebabkan karma buruk? Ya, jawabannya adalah ya, kita menjadi penyebab dari karma buruk. Ya, tetapi orang yang menerima hal-hal negatif dari kita, itu sebetulnya dia juga sedang merasakan akibat dari karma buruknya sendiri. Ya, jadi ketika kita melukai orang lain, kita menjadi penyebab dari karma buruk.
Ya, korban kita menjadi akibat dari kama buruk, penerima akibatnya dari kama buruk. Ya, oleh karena itulah sebab dan akibat dari individu ke individu itu terus berlangsung. Ya, memang kita menjadi penyebab, ya, tetapi orang lain itu juga menerima akibat. Ya, jadi saling berkaitan dan saling bersambung dan saling berlanjut. Ya, inilah rantai sebab dan akibat yang dimana menggerakkan ya semua fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari, dari yang besar hingga yang kecil. Ya, dengan ini kita mempelajari bahwa sebab akibat memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini memberikan kita pengetahuan yang dimana ya dalam hal-hal kecil paling tidak kita bisa memanipulasi sebab dan akibat. Ya, ini yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, Sang Buddha memberikan beberapa syair yang dimana seperti Owada Patimokkha, ya, dan juga syair-syair lainnya seperti di Karania Metta Sutta, di Manggala Sutta. Ya, semua itu apabila kita perhatikan, semuanya adalah bagaimana caranya agar kita ya mengondisikan sebab yang baik dan berusaha agar muncul akibat yang baik. Ya, kalau kita perhatikan dengan seksama, bahkan pelatihan sila dan bawana sekalipun, yaitu juga sebetulnya adalah cara ya atau metode untuk memodifikasi sebab dan akibat ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya ya kehidupan kita yaitu semua berputar pada sebab dan akibat. Ya, tentu ada hal-hal lainnya. Ya, sebab dan akibat bukan satu-satunya. Ya, ada pancaniyama ya dan lain sebagainya yang dimana ya itu juga mempengaruhi ya fenomena atau aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebab dan akibat ini adalah pengaruh terbesar yang ada. Ya, kadang kita menyebutnya sebagai hukum karma. Ya, tapi apabila kita menyebutnya sebagai hukum karma, ya sebetulnya tidak ada bedanya. Hanya berbeda nama dan istilahnya saja. Ya, pada akhirnya hukum karma itu pun sebetulnya adalah sebab dan akibat. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya intinya adalah segala sesuatu yang muncul, yang terjadi, yang kita lakukan atau yang terjadi pada orang lain, baik ada kaitannya dengan kita maupun tidak, semua itu tidak lebih dari sekedar reaksi dan aksi, ya sebab dan akibat. Ya, dengan begini kita bisa mencoba semaksimal mungkin ya mengusahakan banyak sebab yang positif dan mengusahakan mengurangi sebab-sebab yang negatif. Ya, dengan begini juga kita bisa paling tidak memanipulasi sebab dan akibat yang kita lakukan atau yang terjadi pada diri kita. Ya, kalau yang terjadi pada diri kita mungkin susah ya untuk dimanipulasi. Ya, tetapi paling tidak yang kita lakukan itu masih bisa ya dimodifikasi atau dimanipulasi. Yang paling tidak banyak sebab-sebab buruk yang akan kita lakukan. Dan ingatlah bahwa sebab dan akibat yaitu tidak bisa ya kalau sudah muncul, sudah terjadi, itu tidak bisa diubah. Sebab yang sudah dilakukan tidak akan bisa diubah kembali. Dan akibatnya belum tentu fix pada seperti sebab yang dilakukan. Akibatnya dapat berubah, tapi sebabnya tidak akan berubah. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, inilah sebab dan akibat yang kalau kita pikirkan segala sesuatu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, ya semuanya berputar pada sebab dan akibat. Ya, dengan demikian ya paling tidak ya kita bisa menghindari akibat-akibat yang buruk, yang negatif.
yang akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya ya ini semua kembali kepada pilihan individu masing-masing. Ya, jadi bagaimana kita memilih atau membuat pilihan, apakah kita akan berusaha mengurangi akibat-akibat yang negatif dengan melakukan sebab-sebab yang positif, ataukah ya kadang kita tidak memperdulikan ya akibat-akibat tersebut, ya karena terlena dengan akibat yang baik yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, saya rasa ini yang saya sampaikan. Ya, yang terakhir adalah ya saya ingin menyarankan bahwa selama SPD ini ya cobalah segala informasi yang Anda terima itu diharapkan untuk dianalisa, ya kemudian dipikirkan kembali, ya jangan terima mentah-mentah begitu saja, ya karena yang namanya pengajaran itu tergantung pada yang mengajar. Ya, jadi semua pengetahuan dan lainnya yaitu tergantung pada yang berbicara. Ya, oleh karena itu kalau Anda merasa tidak cocok dan aneh, ya dianalisa kembali atau ditanyakan kembali. Ya, dengan demikian paling tidak informasi dan data yang Anda terima sesuai dengan yang seharusnya. Ya, saya rasa demikian apa yang saya sampaikan. Ya, semoga kita semua selalu maju dalam dhamma. Terima kasih. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Langsung aja jika ada yang punya pertanyaan bisa mengangkat tangan. Ada yang mau bertanya? Oh, kalau nggak ada langsung kita tutup ya. Oke, nggak ada. Ada satu, Bante. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Bante. Izin bertanya. Tadi seperti yang dijelaskan bahwa segala sesuatu itu berjalan sesuai sebab dan akibat. Jadi yang ingin saya tanyakan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat orang lain berbuat yang tidak baik lah ya Bante ya. Jadi sebaiknya sikap kita bagaimana? Apakah kita membiarkan saja karena ya dengan berpandangan bahwa orang itu nanti juga toh akan menerima akibatnya, atau kita boleh untuk istilahnya mungkin memberi teguran, atau kalau zaman sekarang banyak orang yang main hakim sendiri ya Bante ya. Jadi itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana menangani hal seperti ini. Terima kasih Bante. Ya, kalau individunya dekat dan kita kenal dengan dekat, ya silahkan untuk memberikan nasihat ya atau teguran. Kalau individunya kita tidak dekat tapi kenal, ya sama, kita dipersilakan untuk memberikan teguran atau nasihat. Ya, tapi kalau individunya kita tidak kenal, tidak dekat atau orang asing, ya silahkan untuk dicuekin saja. Ya, karena pada akhirnya kalau kita tidak kenal, tapi sebetulnya ini kembali pada pilihan sendiri sih. Kalau mau menerima konsekuensi, ya silahkan saja untuk diberi nasihat atau ditegur. Karena tidak banyak orang yang bisa menerima nasihat baik dari orang lain. Ya, dan juga apakah benar dia melakukan sesuatu yang keliru? Ya, karena menurut kita keliru, ya belum tentu menurut dia keliru. Ya, setiap orang itu memiliki kebenarannya masing-masing. Apa yang saya lakukan itu menurut saya tidak keliru, tapi menurut orang lain belum tentu tidak keliru. Yang menurut saya keliru, menurut orang lain belum tentu adalah ya keliru. Ya, jadi ya ini semuanya kembali kepada
pilihan. Maukah kita menerima konsekuensi dari intervensi yang kita lakukan? Kalau misalnya kita memberi nasihat dan menegur, orang yang menerima dengan baik, ya syukur. Tapi kalau dia tidak menerima dengan baik, nah ini adalah konsekuensi. Ya, jadi kalau kita memberi nasihat, yang diberi nasihat ngamuk dan marah, oh jangan salahkan dia, ini salah kita pribadi. Ya, jadi tergantung pilihan, apakah Anda mau menerima konsekuensi, apakah Anda mau untuk berintervensi. Ya, kalau bersedia silahkan. Ya, sekali lagi, ya karena pemikiran individu itu berbeda dari satu yang lainnya. Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar bagi orang lain. Ya, apa yang orang lain anggap benar ya belum tentu benar dalam benak kita. Ya, jadi pada akhirnya ini hanyalah perbedaan pemikiran dari setiap individu. Apakah kita mau intervensi atau tidak? Ya, ini adalah pilihan. Ya, tetapi sekali lagi, walaupun hasilnya negatif, selama kita memiliki niat yang positif, ya itu tidak masalah. Ya, jadi kalau misalnya kita dengan niat yang baik ingin memberikan nasihat dan dia tidak terima, itu tidak jadi soal. Ya, yang muncul hanyalah ya yang diberi nasihat yang menyebabkan hal-hal yang buruk, tapi kita tidak menyebabkan hal-hal yang buruk. Ya, secara sederhana kita tidak mengondisikan karma buruk, tapi apabila yang diberi nasihat ini ngamuk, justru dia mengondisikan karma buruk. Ya, jadi seperti itu. Ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, oh ada. Selamat pagi, nama budaya Bante. Izin tanya, tadi Bante ada menyampaikan sebab baik hasilnya baik. Terus tadi juga ada andai kata kita berbuat baik tapi hasilnya itu juga bisa juga tidak baik, demikian ya kurang lebih. Yang ingin saya tanyakan, misal Bante, kita niatnya baik function Bante, tapi kebetulan yang di function ini ular Bante. Nah, tetapi ternyata kita sudah lepasnya itu menurut kita sudah cukup jauh dari lingkungan, tetapi ternyata ular ini ya entah bagaimana ketemu manusia, gigit manusia Bante. Apakah demikian kita menjadi penyebab meninggalnya manusia tersebut gitu Bante. Nah, yang kedua adalah kadang-kadang niat kita baik tapi tanpa kebijaksanaan kadang-kadang itu menjadi hal yang buruk gitu Bante, hasilnya juga buruk. Apakah dalam hal ini kurangnya kebijaksanaan juga maksudnya itu apakah karma buruk juga gitu Bante? Ya mungkin itu, makasih Bante. Ya, jadi kalau soal si ular, kalau melepas dan merasa sudah cukup jauh, ya, dan kemudian tidak ada niat untuk melukai orang lain, ya sebetulnya kita tidak menjadi penyebab. Ya, sang korban itu tidak lebih dari sekedar penerima akibat. Ya, begitu saja. Ya, jadi kita bukan jadi penyebab orang itu meninggal karena digigit. Ya, tetapi kurang lebih ya menjadi penyebab akan bebasnya ular tersebut. Ya, sedangkan ada manusia yang tergigit oleh ular, dia tidak lebih dari sekedar ya menerima akibatnya, menerima akibat. Jadi dia tergigit. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, dan kemudian apabila kita melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan yang kurang atau yang dangkal sehingga mengakibatkan ya munculnya bencana-bencana, ya sebetulnya kurang lebih ya ini juga adalah sebab-sebab buruk yang kita lakukan. Ya, tetapi tergantung dari niatnya tersebut. Kalau tidak berniat, ya maka sebetulnya itu tidak lebih dari yang menerima masalah, yaitu tidak lebih dari seperti akibat yang terkondisi.
Kalau mau sederhananya itu ya misalnya ya kita menyiapkan atau menaruhlah seember air di depan pintu. Nah, tapi tidak pas di depan pintu, hanya saja yang mungkin di sekitar pintu. Niat kita baik agar orang yang masuk bisa cuci kaki dengan bersih. Ya, sehingga masuk ke rumah kakinya tidak kotor. Ya, niat kita baik. Ya, tetapi kemudian ada orang yang terburu-buru mau masuk rumah, tidak sengaja nyenggol embernya. Kemudian dia terpeleset, terjatuh, kepalanya terbentur, berdarah dan lain sebagainya. Jadi siapa yang salah? Apakah kita yang menyiapkan ember di depan pintu, atau dia yang berlari ya tanpa memperhatikan sekitarnya? Ya, jadi sama seperti itu. Kita tidak lebih dari sekedar memberikan sebab ya untuk ember tersebut dengan niat yang baik. Ya, tetapi ada mereka yang dengan kecerobohan berlari dan sehingga mengakibatkan bencana. Ya, kita memberikan sebab untuk si ember. Tidak ada hubungannya dengan akibat yang diterima orang yang jatuh. Karena masing-masing yaitu memiliki rantai sebab akibatnya masing-masing. Ini sama dengan ular tadi. Ya, kita melepaskan ular ya dengan catatan dengan niat yang baik. Ya, tetapi ada orang yang terpatuk sehingga dia ya meninggal. Ya, tapi kalau ada ular berbisa, Anda berniat untuk melepaskan, ya lebih baik jangan dilepaskan ya. Ya, kasih ke penangkaran atau bagaimana ya. Kalau yang namanya ular berbisa ya bagaimanapun ya sangat berbahaya. Ya, kasihlah ke penangkaran. Ya, biar mereka yang mengurusi ularnya. Ya, jadi kalau Anda ketemu ular berbisa ya jangan divangsen. Iya, kasih ke petugas atau yang memiliki kemampuan untuk mengatasi hal tersebut. Ya, jadi seperti itu. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin cukup ya Bante ya. Mungkin demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Nanda Wirotera. Semoga Dhamma Desana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja oleh Pemrakarsa Puja Bakti SPD kepada Yang Mulia Bante, yang akan dilanjutkan pemercikan Tirta Parita. Kepada Pemrakarsa dipersilakan. Ya, karena saya tidak dalam posisi yang bisa bergerak banyak, jadi di sini saja. Tolong ada pemercikannya. Oh. Kepada para muat dimohon untuk bersikap anjali. Loh. Ini sudah taruh sini. Tuang airnya di sini saja.
Di lemari ada enggak? Ya, karena saya tidak dalam kondisi untuk bergerak banyak, jadi ya nanti pengepretannya diwakili saja ya. Ya, kalau nanti pengen bisa ya kepret sendiri. Ya, ya. Ketemu? Ya, kita melimpahkan jasa atau mengarahkan jasa. Yatha wari wahab urap aripurenti sagarang ewam ewa itu tinang petanang upakapati icitang patitantum angkipame wa samejatu sape purentu sangkapa cantu panarakso yatha manijo tiraso yatha sapitiyo viwacantu saparoko vinas atu mate bhavatwantara yo sukhitika yuko bhava abhiwa dan asilisani cang buddha pacayino cataro dhamma wadhanti ayuwanno sukhang balam jayanto bodhiya mule sakyanang nanti wadhano ewang tuang wijayo hijaya sujaya manggale aparajita palangke sise pathawipo kare abhiseke sababudhanang agapato pamodati sunakhatang sumanggalang supabhatang suhudhitang sukhano sumuhuto cak suyithang brahmacari supadakhinang kaya kamang waca kamang padakhinang padakhinang mano kamang panidhite padakhina padakhina nikatwa nalabantathe padakhine bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha anubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita beranumodana kepada Yang Mulia Bante dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa wandami Bante Abhiwadana silisa nicang utha baceno cataro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang. Sadu, sadu, sadu.
Kepada para umat dimohon untuk bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Selanjutnya ada pengumuman. Hadirilah puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak yang akan diadakan di Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan mulai tanggal 6 April sampai dengan 4 Mei 2025 yang bertempat di Dhammasala Buddha Manggala Barana Balikpapan. Pada hari Senin sampai Sabtu pukul 7 malam dan khusus untuk hari Minggu pada pukul 8.30 pagi. Selanjutnya pengisi Dhammedesana Puja Bakti SPD pada tanggal 7 April adalah Bante Tita Wiryotera. Diharapkan para umat untuk dapat hadir kembali. Selanjutnya Mita School membangun karakter anak berbudi pekerti luhur, kolaborasi pembelajaran metode Montessori. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 untuk kelas kelompok bermain umur 2-4 tahun dan kelas taman kanak-kanak umur 4-6 tahun. Untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru Mita School dapat menghubungi admin di nomor 0852 4621 1130 atau bisa juga melalui sosial media lainnya baik di Instagram. Pengumuman selanjutnya, marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dana paramita. Kepada para umat dihimbau untuk beraditana dan mengkondisikan pikiran yang bahagia baik sebelum, pada saat dan setelah memberikan dana. Anumodana atas dana yang telah diberikan. Semoga